Syekh Nawawi Al-Bantani di halaman 64, tiga tanda mukmin sejati. Telah diriwayatkan bahwa pada suatu hari Nabi SAW menemui para sahabatnya, kemudian beliau bertanya kepada mereka, "Bagaimana keadaan kalian pagi hari ini?" Mereka menjawab, "Kami dalam keadaan beriman kepada Allah." Beliau bertanya, "Apakah tanda iman kalian?" Mereka menjawab, "Satu, kami bersabar menghadapi musibah. Kemudian kedua, kami bersyukur atas nikmat dan kelapangan. Tiga, kami rela dengan semua ketetapan Allah." Beliau lantas bersabda, "Kalau begitu, demi Tuhan pemilik Ka'bah, kalian benar-benar orang beriman." Jadi kita ingin memaknai secara hikmah atau secara hakikat daripada yang satu, kami bersabar menghadapi musibah. Sesungguhnya kesabaran itu hanya bisa didapat atau diuji ketika seseorang mendapatkan musibah atau mendapatkan cobaan. Tidaklah seseorang itu disebut bisa bersabar ketika belum mendapatkan cobaan. Maka cobalah menghadapi musibah, apakah engkau sebenar-benar bersabar atau tidak. Bersabar menghadapi musibah itu adalah bersabar di dalam kehidupan ini. Karena mau tidak mau sunnatullah bahwa setiap dari tiap-tiap orang itu pasti akan menghadapi suatu ujian, suatu musibah di dalam kehidupannya. Nah, disinilah diuji kesabaran. Apakah benar-benar seorang beriman atau tidak. Jika mereka tidak bersabar terhadap musibah itu, maka tidaklah lebih pantas disebut sebagai orang-orang yang beriman. Kemudian sabar untuk tidak memperturutkan hawa nafsu, karena sesungguhnya keimanan itu juga adalah ujian kesabaran. Kadang-kadang keimanan kita diuji. Jangan sampai hanya sekedar di lisan, tetapi ketika menghadapi ujian keimanan, mereka justru berpaling dari keimanan. Maka tidaklah disebut sebagai orang-orang yang bersabar. Janganlah engkau menyangka bahwa sesungguhnya engkau beriman sebelum engkau diuji. Maka ujian daripada keimanan dan kesabaran itu adalah ujian terhadap cinta kepada Allah. Apakah benar-benar ketika engkau diberikan musibah, engkau tetap bersabar bersama Allah, atau engkau masih tetap yakin dan percaya kepada Allah? Jika tidak, maka sesungguhnya lisan banyak yang berdusta tentang mereka mengaku beriman, tetapi sesungguhnya Allah berkalam atau menjawab kalam mereka, sesungguhnya orang-orang munafik itu pendusta. Jadi itu bersabar menghadapi musibah. Kemudian kedua, kami bersyukur atas nikmat dan kelapangan. Segala keinginan itu jika diperturutkan, maka tidak akan pernah berhenti keinginan itu. Keinginan itu ibarat nafsu, dan keinginan itu memang nafsu yang senantiasa tidak akan pernah puas sebelum menghentikannya dengan banyak bersyukur atau bersyukur atas nikmat dan kelapangan. Jika kita ditimpa suatu musibah, maka kita mesti menghadapi atau melihat orang di bawah kita atau di atas kita yang lebih berat musibahnya. Ternyata mereka masih menghadapi musibah yang besar. Karena itu kita harus tetap bersyukur dan menerima segala musibah-musibah yang menimpa kita. Bersyukur atas segala nikmat dan kelapangan. Kadang-kadang orang-orang yang beriman itu ketika dia lagi miskin, dia keimanannya meningkat. Luar biasa meningkatnya. Tetapi ketika diberikan karunia nikmat, mereka berpaling seolah-olah bahwa hasil nikmat itu adalah hasil usahanya, hasil ikhtiarnya. Jikalau karena orang berikhtiar mendapatkan sesuatu nikmat dan kekayaan, maka orang-orang yang paling banyak bekerja itu mendapatkan daripada atau paling banyak orang-orang kaya. Tetapi tidak, bahwa sesungguhnya bukan karena pekerjaanmu engkau mendapatkan kekayaan, tetapi semata-mata karena rezeki Allah. Bekerja itu adalah sunnatullah, artinya harus dikerjakan, tetapi jangan menggantungkan setiap rezeki itu di suatu pekerjaan, itu terkena kesyirikan. Mestilah digantungkan bahwa apapun pekerjaan kita itu tetap kembalinya kepada Allah.
bahwa segala yang memberikan nikmat itu Allah. Jadi bukan karena pekerjaanmu engkau kaya atau engkau miskin, bukan sama sekali. Mendoakan kita, karena memang begitu. Istilahnya ini kita terbuka tentang rahasia-rahasia yang selama ini memang sudah mulai harus dibuka. Karena kita sudah mengkaji ketuhanan-ketuhanan, fondasi kita sudah mulai kuat, maka kita masuk ke hal-hal yang realistis atau hal-hal yang duniawi. Tetapi ini berkaitan dengan keimanan. Karena kadang-kadang kegoncangan juga di dalam rumah tangga itu menggoncangkan iman. Padahal sebenarnya itu bisa dihindari. Dan seharusnya dihindari. Karena sesungguhnya Tuhan tidak mau kalian itu sebenarnya susah. Kalian sendiri yang mau susah. Akhirnya susah terus ya. Karena kau dikasih hati untuk mengingat Allah, kau pergi ingat susah. Emang siapa yang suruh kalian susah? Itu kan susah itu tergantung dari pikiran kita sesungguhnya. Kalau ada susah abaikan saja. Dia akan hilang sendiri itu susah. Makin dipikir makin datang. Diabaikan hilang sendiri itu. Jadi seperti itu rahasia-rahasia daripada kehidupan ini. Jadi itu pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah.